Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri. Ku merasakan sesuatu yang telah hilang di dalam hidupku. Dalam lubuk hatimu, ku yakin kau pun sebenarnya tak inginkan lepas dariku. Tahukah kau kini ku terluka? Bantu aku membencimu. Ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Kau telah mencinta dan dicintai kekasihmu. Ini tak adil bagiku. Hilanglah dapat tinggallah hampa. Bantu aku membencimu. Ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Selamat datang di studio Jak TV. Kinanti hari ini luar biasa karena sudah diawali dengan sebuah lagu yang sendu. Galau. Hujan sama Jakarta. Yuk duduk dulu. Iya. Terima kasih Mani. Aduh, susah sekali loh mengundang ibu yang satu ini karena diimpor langsung dari Bandung. Nah itu dia. Ya, tapi untung nggak nyampe dari kemarin. Ya. Kita sempat ngebut-kebutan karena tadi telat ya, hampir telat karena Jakarta lagi hujan deras dan lagi macet-macetnya. Pasti ibu-ibu di rumah juga yang, aduh mau keluar rumah bingung antar anak sekolah pasti pada macet. Tapi ya. kita sekarang sudah ada di sini. Selamat pagi untuk semua ibu-ibu Kinanti. Senang banget karena hari ini ada aku Mia Kusuma yang kita hari ini punya tema yang luar biasa nih. Jadi tema kita hari ini adalah bahasa asing atau bahasa lokal ya. Nah itu benar. Manik ini selain vokalis, kayaknya Laluna kapan nih terakhir manggung? Kemarin tahun baru, abis tahun baru kemarin masih manggung. Iya sih, terus tapi belum bikin lagi apa-apa. Belum sih, tapi sebentar lagi kayaknya kita mau bikin lagi. Cuman sebelumnya karena emang kita juga baru konsepnya berhijab ya. Udah 2 tahun ini sudah syariah Lalunanya. Oh iya gitu, sudah ya. berbasis syariah. Jadi kemarin kita bikin lagu yang sebetulnya itu lagu lama yang galau. Nah ini obatnya galau. Akhirnya kita bikin albumnya gitu. Jadi kita yang benar-benar bikin lirik-lirik positif. Pokoknya bikin orang udah nggak galau lagi. Oke gitu. Udah nggak pantas juga galau-galau ya, soalnya udah lewat masanya. Sekarang tuh galaunya ngurus anak-anak ya. Nah, galaunya adalah bahasa lokal atau bahasa internasional ya untuk ngajarin anak-anak. Betul. Jadi itu anak-anak jagonya 3 bahasa. 3 bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Tetap nggak boleh hilang ya. Karena kadang kalau ibunya lagi marah suka keceplosan bahasa Sunda. Itu pun yang terjadi di rumah aku. Nah, tapi kesibukannya sekarang jadi apa? Mungkin manggungnya sudah agak sedikit dikurangi, tapi jadi ada kesibukan lain selain jadi ibu. Itu kan profesi paling penting sebenarnya jadi ibu ya di rumah. Benar. Apalagi Mani? Siaran masih sebenarnya di salah satu radio di Bandung, tapi ngambilnya kalau dulu stripping tiap hari gitu. Kalau sekarang cuma Sabtu Minggu. Oh ya, oke. Itu juga karena pertimbangannya suami lagi libur kan, jadi anak-anak bisa bareng bermain sama bapaknya gitu kan. Terus udah gitu ya sekarang sih banyaknya yang belakang-belakang panggungnya kayak
bikin jingle iklan. Oh gitu, asik ya. Masih di dunia itu masih di situ. Terus ketika anak yang kedua juga udah agak besar, saya ngambil lagi satu pekerjaan yang memang agak ngantor lah kalau itu, gitu. Oke. Ih, asik ya. Jadi memang jadi ibu itu harus banyak itunya. Kadang kerja juga. Bukan multi level marketing ya. Bukan. Jangan ya. Oke. Nah, kita biasanya punya liputan. Jadi kita suka tanya teman-teman kita ya, Vox Pop, kita tanya teman-teman kita di jalan, apakah mereka untuk tema hari ini, apakah mereka lebih memilih untuk mengajarkan anak-anak bahasa lokal atau bahasa internasional. Kita lihat sama-sama ya, Man. Ibu-ibu, ini dia. Sudah banyak kita dengar anak balita sudah bisa berbicara bahasa Inggris. Mungkin sudah menjadi pola asuh yang diberikan orang tuanya. Ibu dan ayah tidak ada salahnya mengajarkan anak bahasa Inggris sejak dini. Itu sudah menjadi pilihan orang tua tentang bagaimana cara mengajarkan anaknya berbahasa. Untuk anak saya yang pertama, waktu masih umur kecil kita lebih prefer untuk bahasa Indonesia biar mereka lebih tahu mother language-nya mereka itu apa ya, sehingga lebih mudah. Bahasa Inggris ya mungkin yang dasar ya, basic. Kalau misalnya kayak mau makan, mau tidur ya itu masih pakai bahasa Inggris. Tapi yang sehari-hari tetap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Namun perlu difikirkan juga ketika ayah dan ibu mengajarkan anaknya berbahasa, apakah sudah perlu mereka mengenal bahasa asing selain bahasa Indonesia, bahasa kebangsaan negara kita. Jangan sampai mereka lebih mengerti bahasa asing daripada bahasa Indonesia ya ayah dan ibu. Ada waktunya mereka mengenal budaya dan bahasa negara lain. Saksikan nanti ya Bu, agar kita mengerti bagaimana memilih bahasa yang baik sesuai usianya. Di rumah kami gak mix, tetapi mostly kita cenderung berbahasa Inggris di rumah. Tetapi di sekolah kita anjurkan untuk mereka harus berbahasa Indonesia dengan teman-teman di sekolah. Karena mungkin biar dia juga lebih ngerti kan, maksudnya kalau aku bahasa Inggris mungkin combine sebenarnya ya. Karena aku juga lebih bisanya bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia. Wajib, cuma sekarang karena dia masih 7 tahun ya automatically masih bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau dia udah kelas 3 mungkin ya, nah baru bahasa Inggris. Kali ini kan sudah ada Manik Prajana, aduh, ya, yang pokoknya aku senang banget ya hari ini karena Manik ini selain sahabat aku juga, kita dulu satu kampus ya Manik ya, berapa ratus tahun yang lalu, zaman purbakala ya kan. Nah sekarang kita sudah jadi ibu-ibu dengan banyak anak. Berapa anak? Dua ya? Dua-duanya cowok, betul. Dan mereka sedang menyaksikan Anda hari ini. Halo anak-anak. Nah, aku mau tanya, Manik ini apa yang diajarkan di rumah? Bahasa lokal kah, bahasa internasional, atau berapa persen biasanya? Apa yang diajarkan lebih dulu? Nggak, sebenarnya sih emang pada dasarnya emang bahasa Indonesia udah pasti ya. Cuman memang namanya juga ibu baru gitu ya. Waktu anak pertama itu segala macamnya tuh diajarin aja gitu. Kebetulan kan aku juga anak sastra Perancis. Jadi bahasa Prancis yang diajarkan? Oh enggak dong, enggak kirain. Bahasa Sunda, enggak. Cuma maksudnya yang dikit-dikit aja kayak berhitung, itu diajarin gitu kan. Bahasa Inggris juga ya? Bahasa Inggris juga. Nah, cuman waktu anak pertama ini, karena ya namanya juga tadi ibu baru, terus segala pengen di ini, segalanya buat dia apa segala macam, akhirnya dia banyak distimulasi dengan bahasa Inggris gitu, apakah itu tontonan ataupun bacaan dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua itu belajar dari yang pertama gitu, karena yang pertama itu akhirnya karena lebih banyak bahasa Inggris taunya gitu ya, segala macam kosakata, walaupun tetap dia bahasa Indonesia sih gitu ya, nggak full. Jadi akhirnya ketika masuk sekolah kebetulan nggak bilingual gitu ya, sekolahnya jadi dia ketika diajarin apel gitu kan,
dia protes A sampai Z itu dia semua protes. Karena berbeda pengucapannya. Apple, si coklat Oh, gitu. gitu. Dia Oh sempat my yang protes melulu gitu kan. Jadi akhirnya oh ya aduh kayaknya ini saya terlalu ini deh gitu kan. Terlalu excited awalnya. Terlalu excited. Jadi harusnya diajarin juga ini A untuk bahasa ini. Indonesia. Nah, sekarang malah keterusan. Kalau bahasa Koreanya apa? Kalau ini bahasa Perancisnya apa? Ini bahasa Jermannya apa gitu. Oh, iya. Karena dia juga udah mulai mengenal negara-negara gitu negara-negara. kan. Nah, kalau yang kedua ya akhirnya aku lebih ke udahlah ini bahasa Indonesia aja dulu gitu. Nanti toh pada akhirnya ketika sudah cukup mengerti bisa banyak bahasa mulai diperkenalkan gitu ya. Tapi sempat dulu juga ketemu sama temen yang guru, kebetulan guru TK kayak gitu. Dia memang bule ya gitu. Nah, dia sempat bilang gini, sebetulnya nih nggak usah khawatir kita mengajarkan bahasa apa, sebanyak-banyaknya aja gitu ya. Asal, tapi ada asalnya. Bahasa Indonesia full bahasa Indonesia, jangan separuh-separuh. Separuh-separuh gitu. Terus kalau bahasa Inggris ya lo juga harus benar-benar full bahasa Inggris dalam satu kalimat. Jadi gitu. nggak dipotong-potong, karena kan yang banyak terjadi adalah ngomong itu jadinya belang-belentong gitu ya. belang-belentong. Kesannya jago tapi gimana sih struktur katanya itu gitu dia. kan. Oke, nah kalau kita cuma ngobrol berdua aja Manik, ini nggak akan selesai sampai sore hari. Betul, karena judulnya juga jadi kayak curhat ya. Terus kayak teman lama ketemu reuni, ngobrol mah di rumah aja. Oke, kalau gitu kita langsung panggilkan ada seorang psikolog yang akan membantu kita untuk mungkin nanti menjelaskan sebenarnya mana sih yang lebih penting, ya kan? Ya udah, langsung yuk kita panggilkan. Beliau ini adalah Mbak Rati Zulhaki yang merupakan psikolog anak. Mbak Rati, apa kabar? Makasih udah mau hadir di sini. Ini Mani kenalin sahabat aku. Tadi udah denger ya ngobrol-ngobrol ya, biasa emak-emak curhat. Jadi sebenarnya sejak usia berapa sih anak ini sudah mulai bisa diajarkan bahasa? Nah, bahasanya sendiri mana sih yang lebih penting sebenarnya Mbak Rati? Sebenarnya sebelum mengajarkan bahasa orang tua tuh perlu paham dulu anak ini sudah bisa berbicara atau belum. Jadi itu juga perlu jadi perhatian. Jangan buru-buru ya, anaknya belum bisa ngomong sudah ini. Jadi kadang-kadang orang tua lupa bahwa ada satu fase awal yang perlu diperhatikan, bahwa ada perkembangan bahasa sampai usia 3 tahun. Jadi itu menjadi penentu anak ini nantinya mau berbahasa apa? Termasuk anak yang kemampuan berbahasanya baik atau tidak baik. Jadi dari situ dulu ya. Iya. Tapi yang paling penting benar, mother language itu harus dikuasai dulu. Jadi pilihlah satu bahasa yang menjadi bahasa dasar. Mother language ini seperti apa contohnya? Kadang aku suka bingung loh, Ranji, mother language itu apa? Apakah Manik itu orang Sunda ya berarti mother language-nya orang Sunda gitu. atau bahasa Indonesia? Ya, sebenarnya mother language adalah bahasa yang paling mayoritas digunakan di rumah, lingkungan. Di lingkungan. Ya, jadi dengan teman-teman, dengan anggota keluarga di rumah. Karena kita tinggal di Indonesia, berarti mother language-nya adalah bahasa Indonesia terlebih Jadi dahulu. bahasa universal yang bisa digunakan anak ini untuk berinteraksi dimanapun. Nah, baru kemudian ketika dia sudah punya basic yang kuat, kita boleh mengenalkan bahasa lain. Berarti sampai 3 tahun ya? Sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun tuh perkembangan bicaranya. Tapi kalau misalnya mengajak bicara kan, walaupun anak ini belum bisa menjawab, kita tetap menggunakan percakapan kan. Nah, itu digunakan bahasa yang memang bahasa dasar. Bahasa yang baik dan benar juga ya. Benar. Ini Mi ada pengalaman soalnya temen ini ngajarin dia mother language bahasa Sunda. Akhirnya anak sampai 2 tahun tuh bahasa Sunda terus. Lucu banget. Begitu sampai ke ini ke lingkungan ya, dia benar-benar gak ngerti banget bahasa Indonesia loh. Karena memang sekeluarga emang bahasa Sunda Bahasa Sunda banget, semua. gitu. Padahal juga tinggalnya di Bandung Di ya, Bandung bukan kayaknya. di tempat yang- Berarti kayak gitu juga. Ya, itu salah juga ya? jadi bukan salah sih, tapi akan jadi masalah. akan jadi masalah baru ya. Iya, oke. Ya udah, oke. Kita break dulu, kita break dulu. ya. Tapi kalau hostnya jadi 2, soalnya aku juga pengen nanya banyak. Gak apa-apa. Nanti aku istirahat aja dulu. Aku mau latihan vokal. Oke. Kita break dulu ya. Jangan kemana-mana. Kita nanti akan segera kembali.